podcast BEM FTI Unisula. Let's stay positive and stay productive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semua yang sedang menyaksikan podcast pertama BEM FTI Unisula, Kabinet Granta Cita. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Febi Alfiani, biasanya dipanggil Febi. Oke. Langsung saja, hari ini kita akan berdiskusi dengan mengangkat tema bagaimana sikap yang tepat dalam berorganisasi di masa pandemi. Karena ini spesial podcast pertama, tentunya tamu kita juga spesial tentunya. Nah, kita berkesempatan untuk bertemu langsung dengan narasumber yang istilahnya bukan kaleng-kaleng lah kali ini, yaitu Saudara Miftahul Umam Ulil Anwar. Nah, orang ini itu sangat spesial banget di FTI, bahkan dia itu udah dikenal banget di FTI maupun di fakultas lain di Unisula. Oke. Assalamualaikum Rasuma. Waalaikumsalam Mbak apa deh nih? Mbak aja. Oke, waalaikumsalam Mbak Alfi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, ini masih baik-baik saja dan tentunya berusaha agar lebih baik lagi seperti itu kabar kita sendiri. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kesibukannya selama pandemi ini apa, Pres? Oke, masalah kesibukan dari akademik atau apa nih? Atau kesibukan akademik dulu deh. Oke, kalau akademik sekarang sedang mengikuti program magang, jadi itu sangat sibuk sekali ya, alhamdulillah. Jadi sibuknya itu berangkat dari tempat magang, terus ke Semarang lagi, ke kampus untuk mengikuti kegiatan BEM sendiri atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih, selain kesibukan di akademik, apakah ada kesibukan lain nih di rumah, misal usaha atau lain? Kesibukan di rumah sekarang ini ya, musim ini kalau orang Jawa bilang itu orang blora, tepatnya saya kan blora nih. Oh, iya. Namanya tandur. Nah, itu jadi sibuk bantu orang tua untuk tandur, apalagi itu terus ada kata lagi banjari. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman yang nggak tahu tentang itu bisa googling aja ya. Terutama orang-orang blora pasti tahu lah padahal itu tadi seperti itu. Jadi sangat produktif banget ya walaupun pandemi seperti ini. Berusaha untuk produktif lebih tepatnya. Baik, Pres, sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu bagaimana sikap yang tepat dalam berorganisasi di masa pandemi. Sekarang kan lagi pandemi nih. Nah, menurut Pres Umam, gimana sih sikap kita sebagai organisator dalam menyikapi kondisi seperti ini? Apalagi banyak kegiatan yang terhambat gara-gara pandemi ini nih, Pres. Oke, jadi mengenai imbas pandemi ini ya ke kita sebagai orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi gitu. Jadi sebelumnya memang keadaan pandemi ini sangat berimbas sekali dengan organisasi, terutama yang mungkin kita sedang ikuti juga ya di BEM FTI ini, di mana awalnya kita itu memang dulu itu bisa dikatakan kaget gitu. Jadi belum tahu atau belum bisa mengantisipasi untuk lebih bisa berproduktif atau lebih bisa menyikapi dengan baik di masa pandemi ini seperti itu. Cuman ya berhubung kita udah hampir 1 tahun ya di masa pandemi ini, ya alangkah lebih baiknya kita itu lebih berusaha lagi untuk tidak menyalahkan keadaan gitu, untuk tidak menyalahkan keadaan, namun berusaha untuk bagaimana sih cara kita untuk mengantisipasi atau mengatasi keadaan ini agar lebih baik lagi dari kita sendiri, terutama untuk mengembangkan diri kita atau kondisi diri kita sendiri seperti itu. Jadi nggak melulu karena keadaan seperti ini terus kita harus terpacu, pandemi nih nggak bisa ngapa-ngapain dong, kayak gitu. Jadi ini bukan hanya untuk kaum seperti kita yang tergabung organisasi ya, tapi untuk semua pemuda terutama. Di mana pemuda itu memang harus tetap produktif, inovatif, solutif, itu kan wajib. Jangan sampai terus-terusan diam berdiri, stagnan, nyalahkan pandemi seperti itu. Padahal pandemi ini udah diatur sama Allah gitu. Yang dimana kita sebagai ciptaannya harus lebih bisa mensikapinya dengan lebih baik lagi seperti itu. Oke, terus nih Pres, untuk proker-proker yang harusnya dijalankan di periode-periode organisasi kan kebanyakan berhenti gitu ya. Jadi semua proker offline itu terpaksa harus batal gitu. Nah, sikap kita tuh gimana, Pres, sebagai organisator yang cerdas kayak gitu? Benar. Jadi memang benar disampaikan sama Mbak Alfi tadi ya. Banyak beberapa proker-proker terutama dari teman-teman organisasi yang lainnya ataupun dari kita sendiri, itu banyak proker-proker yang sebenarnya dikonsep dari awal pengennya offline atau secara langsung, tiba-tiba diganti konsep atau bahkan digagalkan atau dibatalkan gara-gara pandemi ini gitu. Cuman dari kita sendiri, gimana sih cara kita terutama dari BEM FTI ini sendiri untuk mengantisipasi atau menyikapi keadaan ini, terutama ke proker-proker kita. Jadinya dari kita sendiri itu mengambil langkah
bagaimana cara mengubah konsep yang awalnya dari offline menjadi online dan membiasakan diri kita dengan kondisi-kondisi yang bisa dilaksanakan secara langsung, kita rubah menjadi yang kita lakukan dengan di masa pandemi seperti ini, atau lebih tepatnya di era new normal ini seperti itu kayak gitu. Jadinya banyak proker-proker yang awalnya dari offline ya diganti ke online. Selain itu juga kita tetap mengkonsep atau mengambil beberapa program yang nantinya akan dilaksanakan secara offline juga terutama. Kita kan tentunya dalam berorganisasi harus tahu kira-kira sampai kapan nih pandemi, kapan nih kita punya patokan itu semua. Jadi kita pakai patokan-patokan itu untuk mengambil suatu program-program kerja yang akan dilaksanakan, yang notabene bakal ada offline, dan juga nantinya ketika nanti pandemi nanti berakhir, amin ya secepatnya, itu juga dari kita sendiri PMFT itu udah menyiapkan proker-proker offline juga tentunya yang akan lebih menarik dan lebih boom lagi seperti itu, amin. Amin. Nah, oke Pres, tadi kan udah disebutin nih sama Pres Umam kalau ada beberapa proker yang dilakukan secara online. Nah, kalau boleh tahu nih proker BEM yang udah dijalankan secara online nih apa aja sih Pres? Jadi selama pandemi ini, atau lebih tepatnya selama saya diberi amanah ya untuk memimpin BEM ini, sudah beberapa proker yang kita laksanakan secara bersama-sama, tentunya juga sama Mbak Alfi juga kemarin kan. Itu ada fakulter gitu, fakulter FTI 2020, kemudian juga kegiatan mingguan. Itu ada Jumat Berkah, terus kemudian nanti juga bakal ada Dekan Cup. Dan tentunya juga bakal tetap ada rapat-rapat atau koordinasi-koordinasi. Terus juga kegiatan-kegiatan kajian, terutama dari Kementerian Ristek sendiri di BEM-FTI seperti itu. Jadi ada beberapa proker yang sudah kita laksanakan seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu fakulter itu apa ya, ini sekalian memperkenalkan. Jadi di Unisula itu ada namanya Pekan Ta'aruf sama fakulter. Jadi Pekan Ta'aruf dan fakulter itu adalah suatu serangkaian kegiatan dalam masa orientasi mahasiswa baru seperti itu. Jadi untuk tujuannya pengenalan kampus ataupun kegiatan berkuliah di Unisula seperti apa sih gitu untuk angkatan 2020 seperti itu. Oke. Untuk kendalanya sendiri ada nggak sih Pres waktu menjalankan proker secara online itu? Untuk kendala pastinya banyak ya Mbak, karena ya kita dalam berorganisasi ini udah terbiasa dengan keadaan yang offline dilaksanakan secara langsung. Nah tiba-tiba kita diberi tantangan ya, lebih tepatnya tantangan agar kita bisa lebih inovatif lagi ya. Untungnya kan di situ. Jadi untuk masalah kendala itu banyak, cuman yang saya tanamkan teman-teman itu bukan halangan lebih tepatnya, atau bukan tapi lebih tepatnya tantangan gitu, agar mereka bisa lebih inovatif lagi dalam melakukan suatu proker lagi yang kedepannya akan dilaksanakan, entah itu di pandemi atau di new normal atau bahkan di pandemi ini selesai. Jadi untuk tantangan selama pandemi itu, yang pertama tentunya tentang konsepnya, terus kemudian juga pelaksanaannya yang biasanya secara langsung tiba-tiba dari daring, terus di pelaksanaan pun itu banyak problem. Kan sekarang pakai Zoom nih. Nah itu banyak kayak koordinasi antar panitia juga berkurang. Jadi emang benar-benar kita dituntut untuk lebih belajar lebih gitu, gimana caranya kita berkoordinasi dengan lebih baik, terus juga gimana caranya kita membuat suatu acara itu lebih baik lagi dengan keadaan yang seperti ini, seperti itu. Jadi secara tidak langsung nambah skill anggotanya gitu. Juga. Jadi, ya Pres ya. Mungkin tadi Mbak Alfi bilangnya itu suatu halangan atau itu ya, tapi kendala itu. Cuman kalau saya itu bukan kendala, tapi itu kita anggap harus sebagai tantangan. Gimana itu kalau kita berhasil itu menyelesaikan suatu tantangan itu, ya udah diri kita bakal up gitu. Kita naik kelas di mana kita akan lebih baik lagi seperti itu. Jadi itu yang saya tanamkan ke teman-teman. Oke, luar biasa banget. Oke, jadi gini Pres, kan ini WFH nih ya. Jarang ketemu dong sama teman-teman organisasi. Pastinya itu. Aduh, pasti rasanya kan kangen nih sama anak-anak kayak gitu. Nah, untuk bisa menjaga kekompakan tiap anggota, itu caranya bagaimana ya Pres? Padahal seharusnya kan organisasi itu harus dijaga banget nih namanya kekeluargaan sama kekompakannya kayak gitu. Caranya gimana tuh Pres? Oke, kalau dari saya sendiri terutama untuk menyikapi perihal ini ya, gimana caranya agar bisa tetap mensolidkan anggota gitu kan. Ya yang kita tahu selama ini untuk mensolidkan mungkin dengan biasanya kita ini ya bertemu, mengajak secara kayak gini, bicara secara langsung gitu. Terus juga lebih pendekatan emosi dengan cara makrab lah apalah, sementara kita saat ini tidak bisa gitu. Untuk cara yang saya ambil sendiri bagaimana untuk teman-teman ini tetap bisa solid, yang pastinya kita tetap melaksanakan jaringan silaturahmi seperti itu. Dengan cara apa? Kita bisa memanfaatkan teknologi, yang pertama.
ada teknologi yang kita bisa manfaatkan. Contoh, kita tetap bisa melakukan rapat melalui video call, melalui Zoom yang ada, melalui Google Meet yang ada. Jadi menurut saya ini tetap seperti yang dulu, cuman hanya dibedakan di kebiasaan yang baru ini aja gitu. Yang awalnya secara langsung kayak gini, tiba-tiba harus pakai Zoom gitu aja. Cuman ya tetap kita laksanakan pendekatan emosi dengan tetap teleponan, video call, terus juga tetap kalau emang satu kota nggak apa-apa, tetap dilaksanakan pertemuan secara langsung seperti itu. Terus juga untuk rapat-rapat juga terkadang tetap dari BMFT itu melaksanakan rapat secara offline. Namun dengan catatan tetap kembali lagi di batasan jumlah yang ikut rapat hanya untuk menteri-menteri saja seperti itu. Kemudian menteri itu melaksanakan rapat ke anggotanya yang notabene anggotanya rumahnya jauh-jauh antar kota bahkan antar pulau ya, itu melaksanakan rapat melalui Zoom seperti itu. Jadi kalau rapat-rapat atau koordinasi yang memang tidak bisa dilaksanakan secara langsung atau terbatas di wilayah, kita melaksanakan Zoom. Tapi kalau memang kita bisa maksimalkan di langsung ketemu, kita tetap langsung ketemu dengan protokol kesehatan yang kita terapkan seperti itu. Oke, intinya walaupun kita tuh online tapi komunikasi, silaturahim itu harus tetap terjalin ya. Benar. Oke, menurut Pres, hal positif apa sih yang bisa kita ambil di masa pandemi seperti ini, Pres? Iya, hal positif ya itu sangat banyak sekali. Dari tadi kita bahas dari awal itu juga menurut saya itu positif semua kan, nggak ada negatifnya ya. Kita bahas pandemi ini, jadi positif semua. Yang pertama kita lebih melek ya, tidak buta teknologi lagi gitu. Yang kedua juga kita akan mengupdate diri kita sendiri yang awalnya kita terbiasa dengan langsung itu tiba-tiba kita diberi tantangan baru gimana caranya kita bisa mengemas lebih baik lagi, otomatis kita bakal nge-up diri kita sendiri. Kemudian juga dari keorganisasian sendiri itu bakalan ada suatu kenaikan kelas dari organisasi itu sendiri. Yang awalnya BEM itu mungkin dipandang biasa saja ya di kampus ketemu langsung, cuman gara-gara pandemi ini kita bisa lebih gimana caranya sih kita tetap bisa membawa ke mahasiswa dengan pandemi. Nah, dengan usaha yang kita lakukan ini itu akan semakin membuka pandangan mahasiswa umum, otomatis bahwasanya kita ini yang berorganisasi itu sangat peduli dan sangat berusaha untuk mereka seperti itu. Jadi untuk pandangan BEM sendiri juga menurut saya bakal dinilai akan lebih baik lagi di mata mahasiswa umum seperti itu, yang notabene mereka nggak mengikuti. Jadi mereka kan lebih merasakan tupoksi dari kita sendiri sebagai kaum organisasi seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin sudah banyak banget ya bahasan yang kita udah bicarakan dari awal sampai akhir, dan ternyata semua itu ada nilai plus dan malah kebanyakan nggak ada negatifnya, plus semua. Menurut saya orang yang bilang negatif itu kebanyakan mereka itu tadi poinnya pertama, dia nggak mau berubah, dia nggak mau berusaha, tapi dia hanya berdiam diri dengan egonya dia tapi menyalahkan kondisi gitu kan. Yang padahal kondisi itu seharusnya tidak disalahkan tapi dijalanin gimana caranya kita menyikapi gitu. Kebanyakan mereka yang berpikir negatif itu ya gara-gara dia tidak bisa menyikapi dengan baik, atau lebih tepatnya dia mengkambing hitamkan pandemi ini gitu untuk tidak lebih produktif seperti itu. Jadi sebenarnya itu lebih ke positif semua. Ya mungkin ada beberapa negatifnya, ya mungkin tetap ada, cuman menurut saya itu lebih banyak di positifnya di pandemi ini. Jadi ini untuk teman-teman semua ya, mungkin jangan sampai kita menyalahkan keadaan gitu. Orang kita diberi otak, diberi pikiran, apalagi kita sebagai orang yang berorganisasi, ya bagaimana cara kita menjadi orang lebih baik lagi dong, bagaimana cara kita mengambil sikap yang terbaik, belajar untuk menghadapi pandemi atau keadaan yang kita lewati sekarang dong, seperti itu. Benar. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih. Terakhir nih? Iya, Pres, karena Oke. Mungkin ada kesan maupun pesan buat teman-teman yang udah nyaksiin podcast ini, atau mungkin harapan dari podcast BEM ini sendiri gimana ke depannya, Pres? Untuk pesan-kesan yang tadi sudah saya sampaikan, itu tetaplah sebagai pemuda ya, sebagai mahasiswa terutama, apalagi sekarang kita kalau yang memang berorganisasi ya tadi, tetaplah menjadi orang pemuda atau mahasiswa yang produktif, solutif, inovatif, dan tentunya tidak menyalahkan keadaan, karena memang tadi keadaan ini udah diatur dengan baik dan direncanakan dengan baik oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk podcast kita ya, podcast ini saya harap ini podcast baru ya di BEM ya, di kabinet kita ya, mungkin ini juga termasuk proker BEM ya, BEM FTI benar. Jadi di Kementerian apa ini?
Kementerian Kominfo. Oh, Kominfo. Iya, jadi memang ini salah satu proker terbaru di Kominfo juga ya podcast gitu. Bener banget. Jadi harapan saya di podcast ini awal. Saya harap nanti di podcast selanjutnya akan ada pembicara-pembicara atau bahasan-bahasan yang bakal lebih berat lagi. Semakin berat bahasanya akan semakin berkualitas podcast itu kayak gitu kan. Dan mungkin saya harap podcast ini dapat diterima ya di kalangan mahasiswa maupun di kalangan-kalangan orang-orang yang tidak mahasiswa atau bahkan di kalangan umum seperti itu. Jadi saya pengennya ini podcast ini dapat berkembang lagi, menjadi besar lagi. Amin. Gitu, seperti itu. Itu sih mungkin harapan saya untuk podcast ini gitu. Oke, terima kasih Pres untuk waktunya pada hari ini. Dan semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu dengan tentunya kita mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa ya. Itu PR buat podcast ini ya. Terutama panitia di ini gimana caranya menyusun podcast ini menjadi suatu podcast yang bermanfaat untuk mahasiswa FTI, untuk mahasiswa Unisula, untuk orang umum, untuk kalangan semuanya yang menyaksikan podcast ini. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu tadi podcast kita bersama Presiden BEM FTI Unisula. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa terus pantengin podcast BEM FTI Unisula karena kedepannya kita bakal memiliki bahasan yang lebih asyik lagi dengan tamu-tamu yang luar biasa pastinya. Dan untuk kalian semua yang menonton atau menyaksikan ini bisa request apa sih topik selanjutnya yang akan kita bahas di kolom komentar maupun DM. Nah, dan jangan lupa follow IG BEM FTI Unisula dan pantengin terus info-info menarik yang ada di web BEM FTI Unisula. Oke, terakhir kita undur diri dulu. Tetap stay positive and productive with podcast BEM FTI Unisula. Bye-bye. Terima kasih ya semuanya Mbak Alfi. Oke, Mas.